Budak Bayangan bab 1333 Perpisahan, Badai. Saat Suni berjuang untuk menjaga dirinya dan Anangke tetap utuh di tengah badai yang ganas, dia bisa merasakan tubuh kecil Suni gemetar. Tubuhnya sendiri direndam dalam air dingin dan didinginkan sampai ke tulang. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan pancaran nef yang menghembuskan kehangatan ke dalamnya. Itu juga lebih dari sekedar kehangatan. Mengetahui bahwa bayangannya lah yang menjaga mereka tetap aman, Nevis mengirimkan apinya untuk menelan Suni, memperkuat tubuh dan jiwanya. Sebagian besar cahayanya dialihkan kepadanya, sementara gumpalan terakhir dengan lembut membelai pendeta cilik itu. Saat api putih mengelilingi Anangke, banyak goresan dan memar yang menutupi sosok kecilnya langsung sembuh. Dia tampak sedikit rileks, namun Nevis sendiri tidak mendapatkan perlindungan apapun. Keduanya sangat dekat, lengan mereka saling berpelukan, hanya ada anak yang gemetaran di antara mereka. Menyandarkan kepalanya pada kayu geladak yang basah, Suni diam-diam menatap mata Nev. Mereka tidak berdaya dan lelah, mati rasa karena siksaan dan rasa sakit. Tidak ada yang perlu dikatakan. Tidak ada yang bisa dilakukan juga. Mereka bertiga hanya harus menderita, bertahan, dan berdoa agar esensi Suni bertahan lebih lama dibandingkan badai. Hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahtera bayangan diguncang dan diombang-ambingkan oleh elemen yang mengamuk seperti bola. Meskipun tali kekang yang dia buat menahan mereka di tempatnya, itu tetap merupakan pengalaman yang menyiksa. Suni harus mengencangkan seluruh ototnya untuk mengurangi guncangan akibat benturan yang mengerikan, sambil berpegangan pada tiang-tiang dengan sekuat tenaga. Tugas itu sama sekali tidak lebih mudah daripada proses mengambil air dengan mangkuk besi yang menghabiskan banyak tenaga dan menguras tenaga. Faktanya, itu jauh lebih sulit, karena dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia juga harus melindungi Anangke. Tersesat di kedalaman badai dahsyat tidak jauh berbeda dengan beberapa momen kehancuran yang dia alami ketika bahan peledak di bawah Falcon Scott diledakkan. Hanya saja, kali ini, malapetaka akan berlangsung jauh lebih lama, berjam-jam, kemungkinan besar, atau bahkan berhari-hari. Bukan berarti kata-kata ini mempunyai arti lagi. Arus waktu pecah yang bergejolak yang mengelilingi mereka semakin liar dan tidak stabil. Suni bisa merasakan pengaruh memuakkan mereka melalui gelembung pelindung yang masih dipertahankan Anangke di sekitar Keci. Pikirannya menjadi kusut, dan sulit mempertahankan fokus. Tapi dia harus menjaga bayangan yang terwujud tetap utuh, terus-menerus mewujudkan bentuk mereka dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi pada bahtera improvisasi. Jika Suni kehilangan konsentrasi, ketiganya akan mati. Ayolah, kita sudah mencapai sejauh ini. Sedikit lagi, hanya sedikit. Hanya saja dia berjuang untuk tetap berkonsentrasi. Kerusakan akibat waktu rusak semakin parah, namun perlindungan yang diciptakan oleh Anangke semakin lemah. Segera, Suni mendapati dirinya tidak dapat membedakan kapan sebelum dan sesudahnya. Yang tersisa hanyalah momen saat ini, rasa sakit di tubuhnya yang babak belur, kabut dingin yang menempel di kulitnya, kehangatan nyala api nef yang menyala lembut di kedalaman keberadaannya. Dan sensasi sentuhan dari dirinya dan tubuh Anangke yang menempel di tubuhnya. Memiliki. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpegang teguh pada sensasi-sensasi ini, pada hubungannya dengan bayangan, dan menemukan kekuatan dalam kehadiran diam-diam itu. Aku harus bertahan. Aku harus. Namun kemudian, perlahan-lahan, perasaan ini pun menjadi kabur dan kacau. Badai waktu yang rusak menyerbu pikirannya sepenuhnya, memadamkan kemampuan Suni untuk menyadari dunia. Dia ditinggalkan dalam keadaan menyiksa yang bukan kesadaran,
tapi juga bukan rasa kehilangan karena belas kasihan. Harus menahan. Dan kemudian, penyiksaannya juga hilang. Tidak ada waktu, tidak ada dunia. Yang ada hanyalah badai. Sesaat berlalu, atau mungkin selamanya. Dia tidak tahu, dia juga tidak bisa tahu. Dunia bergoyang dengan lembut. Goyangannya seperti lagu pengantar tidur. Dunia berbau kayu basah dan kehampaan. Dunia gelap. Sunni tersesat dengan nyaman di lautan kegelapan. Tapi kemudian, sinar matahari yang terang menyinari kelopak matanya, mewarnai kegelapan menjadi merah. Sinar matahari terputus dari pelukan kenyamanan karena kepanikan yang tiba-tiba. Sunni membuka matanya dan duduk dengan kaget. Tidak. Tubuhnya yang sakit menjerit karena gerakan yang tiba-tiba itu. Pikiran pertamanya adalah penghalang bayangannya telah menghilang. Kalau tidak, sinar matahari tidak akan masuk ke dalam Keci. Artinya mereka akan tenggelam oleh badai dalam beberapa saat. Tapi kemudian, Sunni membeku. Mengapa ada sinar matahari? Bagaimana bisa, di tengah gemuruh badai yang gelap? Saat itulah dia akhirnya melihat dunia, langit biru yang indah terlihat cerah, tanpa awan yang terlihat. 7 matahari tergantung di hamparan luasnya, bersinar lembut. Permukaan sungai besar tenang dan tenteram, arusnya stabil seperti yang seharusnya. Air yang mengalir berkilau saat memantulkan sinar matahari. Penghalang bayangan memang telah menghilang, tapi Kecinya masih utuh. Sunni menghela napas dengan gemetar. Mereka telah berhasil mengatasi badai tersebut. Mereka melarikan diri. Kami berhasil. Bisikannya parau dan pelan. Untuk sesaat, hatinya tenggelam oleh gelombang kegembiraan dan kegembiraan. Kita berhasil. Tapi kemudian, emosi tanpa nama menyelimutinya dalam pelukan dingin. Sunni menggigil. Apa sebabnya? Nevis. Anangke. Dia berlutut dan melihat sekeliling, mencari sosok familiar mereka. Nev ada di sana, duduk dengan lelah dengan punggung bersandar pada sisi Keci. Tetapi, rasa sakit yang tumpul dan merobek tiba-tiba menusuk jantungnya. Tidak. Bahu Sunni terjatuh. Tidak. Anangke tidak terlihat dimanapun. Pendeta cilik itu telah menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Yang tersisa hanyalah mantel hitam kosong yang tergeletak di geladak, yatim piatu dan sedih. Merangkak selangkah ke depan, Sunni mencengkeram mantel itu dan mengangkatnya, menatap kain gelap itu dengan mata cekung. Dia tetap berlutut selama beberapa saat, tidak mampu bergerak. Atau berpikir, atau merasakan. Jiwa Sunni terasa dingin, bahkan lebih dingin daripada yang ia rasakan di lapangan bersalju di luar Falcon Scott. Saat dia melihat ke arah mantel hitam, membeku, 2 tangan melingkari bahunya, dan Nevis memeluknya dari belakang. Dia pergi. Kehangatan tubuhnya dan kelembutan suaranya, bagaikan kapak eksekusi. Sunni gemetar. Nev memeluknya lebih erat, seolah tidak mau melepaskannya. Badai itu pasti membawa kita terlalu jauh ke masa lalu, jauh melampaui tempat dia dilahirkan. Jadi, dia pergi. Maafkan aku, Sunni. Mantel hitam terlepas dari jari-jarinya. Melihat ke bawah, Sunni terengah-engah. Tetapi kami selamat dari badai. Mengapa? Penglihatannya kabur. Setelah beberapa saat, karena kesakitan, dia berbisik, aku juga minta maaf. Budak Bayangan bab 1334 Janji yang mengerikan. Sunni dan Nevis teringat beberapa saat, terbawa arus sungai besar yang acuh tak acuh dan tak terelakkan. Hatinya terasa berat, terlalu berat untuk ditanggung. Sangat penderitaan hingga penderitaannya terasa hampir secara fisik. Atau mungkin memang begitu. Akhirnya, rasa sakitnya menjadi tumpul. Namun beban yang tidak dipotong tetap ada. Perlahan mengangkat tangannya,
Suni menggenggam erat salah satu lengan Nev. Dia masih memeluknya dari belakang, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Dia juga tidak bisa melihatnya. Mungkin itu yang terbaik. Saat Suni berbicara, suara yang datar terdengar rendah dan penuh getaran. Tidak. Dia mengangkat ke langit biru di kejauhan. Mengapa kita tidak bisa melindungi siapapun? Tidak ada jawaban untuk sementara waktu. Akhirnya, Nevis menghela napas pelan. Karena itu bukanlah dunia tempat kita dilahirkan. Dia bertahan sejenak, tubuhnya masih menempel di tubuhnya. Kemudian, dia menambahkan, kamu dan aku, dan semua orang yang kita kenal. Kita dilahirkan untuk menghancurkan sesuatu, bukan menyelamatkannya. Suni menunduk, berpikir mungkin dia benar. Dunia tempat mereka tinggal, kedua dunia tersebut, sebenarnya, lebih membutuhkan pembunuh daripada membutuhkan pembangun. Itu adalah tanda masa-masa sulit yang alami. Tapi apa gunanya membunuh makhluk mimpi buruk dan menyalakan cobaan mantra jika tidak ada yang bisa dikembalikan kecuali penyesalan dan kehancuran? Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara Nev lagi. Memegangnya, dia berkata dengan nada ragu-ragu, saya tidak tahu apakah itu membantu. Tapi Anangke tidak pernah berniat untuk kembali ke WAV. Dia tahu bahwa dia tidak akan kembali lagi selama ini. Mata Suni bergetar. Bergeser sedikit, dia menoleh dan akhirnya menatap Nev. Apa? Dia menghela nafas. Masa depan seperti apa jadinya? Untuk kembali dan menghabiskan sisa hidup yang tak terbatas sendirian di kuburan semua yang dia cintai? Dia hanya bertahan selama itu karena mimpi tentang anak-anak penenun kita yang membutuhkan bantuannya. Begitu kita pergi, alasan terakhirnya untuk tetap tinggal juga akan hilang. Nevis membuang muka. Itulah mengapa perbekalan yang kami kumpulkan di WAV hanya diperuntukkan untuk 2 orang, bukan 3 orang. Dan mengapa dia sangat ingin memberitahu kami tentang masa lalunya. Suaranya menjadi dipaksakan dan berat. Itulah sebabnya dia membawa kita ke rumah perpisahan juga. Tempat para Riverbond datang untuk berangkat dalam perjalanan terakhir mereka. Untuk berpesta bersama orang-orang yang mereka cintai sebelum mengucapkan selamat tinggal. Wajah Nev yang biasanya tidak bergerak sedikit pun. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata datar, kami membuatkan makanan untuknya, mendengarkan ceritanya, dan menemaninya sepanjang perjalanan. Urutannya mungkin salah, tapi setidaknya dia tidak sendirian pada akhirnya. Kami ada di sana untuk mengantarnya pergi. Suni menunduk, tertegun. Perbekalan. Mengapa dia tidak menyadari bahwa semua yang mereka kumpulkan di WAV ditujukan untuk mereka berdua? Dan bukan Anangke sendiri? Bagaimana mungkin dia tidak menyadari sesuatu yang begitu jelas? Mungkin karena, jauh di lubuk hatinya, Suni selalu mengetahui kebenaran yang mengerikan. Dia baru saja menutup mata terhadap hal itu, tidak ingin menanggung bebannya, dan menemukan penghiburan dengan janji dirinya sendiri bahwa mereka akan memikirkan sesuatu di masa depan. Tidak meskipun ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah hasil pahit tersebut. Anangke telah pergi. Dia menatap papan kayu di geladak, berusaha menghibur dirinya sendiri dengan sia-sia. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa wanita yang mereka kenal bukanlah Anangke yang asli. Tentu saja itu tidak membantu. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa segala sesuatu telah terjadi sesuai dengan keinginannya. Bahwa menghilang dalam pelukan anak-anak penenun adalah kematian terbaik yang bisa diharapkan oleh seorang pendeta mantra mimpi buruk. Tentu saja itu juga tidak membantu. Pada akhirnya, hanya ada satu cara untuk mengurangi beban yang menenangkan hati yang lelah. Itu untuk mengubah rasa sakit menjadi kemarahan. Suni tidak bisa mengembalikan Anangke. Tapi dia bisa membalas dendam berdarah pada mereka yang telah menghukumnya. Pangeran gila.
Gambaran kekejian yang menjijikkan muncul di depan matanya. Wajah Sunni menegang dan tangannya perlahan mengepal. Bajingan itu mungkin masih ada di luar sana, di suatu tempat, memancarkan cahaya karena kebencian yang mematikan, tapi kemudian, Sunni mengingatkan dirinya sendiri siapa 6 tulah itu. Atau lebih tepatnya, menurutnya siapa mereka. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara jauh, "Nef. Kamu tahu, aku melihat pangeran gila dalam mimpi." Dia melepaskannya dan bergeser ke belakang, membiarkan Sunni menoleh dan memandangnya. Ekspresinya suram. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu memaksakan diri untuk berkata, "Aku rasa aku tahu siapa dia. Siapakah masing-masing dari 6 tulah itu? Mereka adalah kita dari masa depan. Casey, Evie, Kai, Jet, Mordred, dan aku. Semua anggota kelompoknya, kecuali kamu." Sunni teringat mimpi di mana sisa-sisa orang gila yang ternoda itu menyerangnya. Suara gila itu menemukan seorang pembunuh, berulang kali. Pembunuh. Menutup pandangan sekilas, dia berkata pelan, "Karena kami membunuhmu. Kamu tidak bisa dirusak, jadi, kami pasti telah membunuhmu. Itu sebabnya hanya ada 6 wabah." Itu dia. Pikiran yang dia takut untuk akui pada dirinya sendiri, diucapkan dengan keras. Sunni berjuang untuk menahan emosinya dan menatap Nevis, tidak tahu apa reaksinya. Wajahnya tidak bergerak, dan mata abu-abunya yang indah tampak tenang, seperti biasanya. Sunni biasanya bisa membaca emosi sebenarnya yang tersembunyi di balik topeng tanpa ekspresi, tapi kali ini ia gagal menguraikannya. Apakah dia bingung, tidak percaya, marah, takut? Nevis tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menatap matanya dan berkata dengan tenang, "Itu bagus kalau begitu." Sunni berkedip. Itu bukanlah reaksi yang dia harapkan. Bingung, dia mengerutkan kening dan bertanya, memastikan bahwa dia mendengarnya dengan benar, "Besar?" Nevis mengangguk, seolah membenarkan sesuatu yang sudah jelas. "Tentu saja, jika 6 tulah itu benar-benar kita dari masa depan, maka kita tahu segalanya tentang mereka. Kita tahu semua kekuatan mereka, dan semua kelemahan mereka. Kita bahkan tahu kelemahan mereka." Dia tersenyum tipis dari sudut mulutnya. "Aku khawatir harus menghadapi mereka sebelumnya, tapi jika apa yang kamu katakan itu benar, baiklah, maka itu akan mengubah keadaan. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut akan hasil dari 100 pertempuran. Jika musuhnya adalah tapi dirimu sendiri, segalanya menjadi lebih sederhana, bukan?" Sunni menatapnya, tertegun. Memang benar dia benar. Matanya sedikit melebar. Jika pangeran gila itu benar-benar versi dirinya di masa depan, penampakan keji dari masa depan di mana Nevis mati, maka yang diperlukan untuk membunuh bajingan itu hanyalah mengucapkan nama asli mereka dengan lantang. Jika binatang pemakan itu benar-benar merupakan versi masa depan dari Evie, maka membunuhnya semudah mengisolasi wabah yang menakutkan itu dan menolak aksesnya terhadap makanan. Tidak lama kemudian, kekejian yang tercemar akan melemah, dan tubuhnya akan memakan dirinya sendiri. Jika pembantaian abadi benar-benar versi masa depan dari Jet, maka mereka hanya perlu melibatkannya dalam pertempuran untuk jangka waktu yang lama, tidak membiarkan makhluk malang itu membunuh siapapun dan menyerap esensi mereka. Pada akhirnya, jiwanya akan runtuh dengan sendirinya. Jika Torment benar-benar versi masa depan Casey, maka kekuatannya terletak pada kekuatan kenabiannya dan ketertarikannya yang sangat tinggi terhadap wahyu dan takdir. Dia tidak mungkin terlalu tangguh secara fisik, jadi, Weaver's Mask akan membuatnya tidak berdaya. Tentu saja ada 2 orang lainnya. Cacat Mordred tidak diketahui,
dan Sunni ragu dia akan membagikannya dengan bebas. Namun, Pangeran Ketiadaan akan mampu menangani pencuri jiwa secara pribadi tanpa mengungkapkan rahasianya. Cacat Kai, sementara itu, bukanlah sesuatu yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkannya dalam pertempuran. Tetap saja, mengetahui cara membunuh 5 dari 6 tulah sudah merupakan hasil yang cemerlang. Sejauh ini, itu jauh lebih baik daripada menghadapi 6 kekejian yang mengerikan secara buta. Sunni begitu terguncang dan muak dengan kemungkinan mengerikan untuk berubah menjadi pangeran gila yang penuh kebencian sehingga dia gagal mempertimbangkan manfaat tersembunyinya. Matanya bersinar gelap. Mendongak, Sunni menatap Nevis dalam diam selama beberapa saat yang panjang dan pedih. Lalu, dia berkata pelan, "Nev, ayo kita bunuh pangeran gila." Suaranya perlahan menjadi lebih kuat. Ayo kita bunuh orang malang itu, dan 6 tulah lainnya yang bersamanya. Ayo kita bunuh yang tercemar. Ayo bakar Verge hingga rata dengan tanah. Dia mengertakkan gigi dan mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyala dengan niat membunuh yang gelap. Mari kita taklukkan mimpi buruk yang mengerikan ini. Ucapan Sunni terdiam melayang di udara, lalu melayang angin. Nevis terdiam beberapa saat. Kemudian, dia tersenyum, api putih menyala di matanya. Itu sebuah janji. Akhir bagian 1, Arus Waktu.